Saudara, saya masih mau sampaikan sedikit lagi. Dan kemudian kita akan perang lebih lagi. Dan saya berharap pagi hari ini saudara, pasukan boleh makin mendekat sampai tidak ada jarak. Sampai ada sesuatu yang menggetarkan Tuhan. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Karena Engkau kembali menoleh. Karena Engkau kembali melihat ke Indonesia. Karena Engkau kembali menyapa. Kembali melihat kepada setiap anak-anak-Mu. Lukas 17 ayat 12 sampai 14, bertobat judulnya. Saudara, Lukas 17 ayat 12 sampai 14, saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, saya suka dengan kata-kata go. Saudara ya, go on the way. They were made clean. Saudara, seringkali dalam hidup kita saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya merasa saya ini udah kusta lah. Saudara, saya berkata, Tuhan, saya ini bukan orang normal. Gereja-gereja gak suka sama saya karena saya aneh. Tapi orang intelek lebih lagi gak suka sama saya karena saya goblok. Saudara, tetapi golongan istilahnya ya, orang-orang yang sopan lebih lagi memandang saya dengan, aduh kenapa sih selalu bikin masalah. Saudara, saya kayak orang kusta, dihindari oleh banyak orang. Orang berdosa gak suka sama saya karena saya tegur. Orang benar gak suka sama saya karena saya suka melanggar perintah, melanggar aturan. Jadi menurut saya ini orang kusta. Saya juga gak bisa saudara untuk melakukan ibadah dengan rapi. Saya tidak bisa menyediakan musik terbaik buat Tuhan. Saya tidak bisa saudara nyanyi dengan suara bagus. Saya cuma bisa menjerit. Dan hari-hari ini saudara, saya bahkan tidak bisa berkata, Tuhan aku berdiri dengan kuat dan perang. Saya melihat antikris sudah sangat dekat. Dan saya melihat dia masuk ke setiap lini. Dari pemerintahan, saudara dari kesehatan, dari yang namanya ekonomi. Dan sekali lagi saya sungguh-sungguh merasa tidak berdaya. Tapi dalam kondisi seperti itulah saudara. Ayat ini berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudara, hari-hari ini saya mau ajak saudara yang sama seperti saya. Yang merasa bahwa kita ini bukan orang yang bisa lagi punya kekuatan untuk menahan semuanya. Mari teriak sama-sama saya. Mungkin itu suara kita yang sudah serak, kacau, falas. Mari teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Saudara, dan yang ajaib Tuhan bilang begini, pergi perlihatkan dirimu. Saudara, hari-hari ini sekali lagi sebenarnya saya pengen sembunyi kayak banyak orang saudara. Saya pengen sembunyi di rumah saudara. Tapi ayat ini terus keluar di hati saya. Dan Tuhan bilang, pergi perlihatkan dirimu. Pergilah di jalan-jalan dan berdiri aja nyanyi, nyembah. Karena itu kita buat 10 April. Untuk kita jam 4 pagi, jam 5 pagi. Kita berdiri, kita nyembah. Ada yang terlungkup. Saya
lihat ada ibu-ibu, anak-anak jam 5 pagi sendirian jalan. Bawa anduk merah dan satu lagi bawa HP. Dan Tuhan bilang, itu loh sebuah pasukan yang akan memperlihatkan dirinya. Saudara, saya tahu beberapa dari saudara sedang ke rumah-rumah memberikan sembako. Dan Tuhan bilang, itu loh pasukan yang sedang memperlihatkan dirinya. Saudara, beberapa nyemprot pakai APD. Saudara, dan kita tahu kita tidak sedang nyemprot, kita sedang berkata dengan iman, stop. Inilah sebuah batas di mana tidak ada penyakit dan kelemahan boleh masuk. Dan sekali lagi, itulah pasukan yang memperlihatkan diri. Yang lain, saudara, semua anak-anak muda online, streaming, nyembah. Saudara, dan mereka mulai berkata, aku ada untuk menyembah. Itulah pasukan yang memperlihatkan diri. Tapi kemudian di situ ayatnya berkata, on the way. Atau bahasa Indonesianya, di tengah jalan. Mereka menjadi sembuh. Mereka menjadi tahir. Mereka menjadi utuh. Saya berdoa, saudara. Siapapun saudara hari-hari ini, perlihatkan dirimu. Saudara, engkau tidak perlu keluar dan melanggar, saudara. Tapi engkau bisa perlihatkan dirimu. Jangan kau tulis sesuatu dan bagikan ke banyak orang. Engkau bisa dengan uangmu, saudara, menjamah banyak orang. Engkau bisa lakukan apa saja, saudara. Kau bahkan bisa teriak dengan sangat keras di loteng rumahmu. Kalau saudara yang punya loteng, mari teriak dengan sangat keras di sana dan menyembah. Perlihatkan dirimu. Dan tanpa kita sadari, jangan berhenti. Terus jalan. Keep going. Terus jalan. Keep going. Karena di tengah jalan, on the way, bangsa ini akan sembuh. Kita akan sembuh. Kita akan pulih. Saya berdoa sungguh. Jangan ada yang menjadi lesu. Saudara mau berkata, Bu, saya sudah habis kekuatan. Gak apa-apa, teriak aja. Kasihani aku. Perlihatkan dirimu. Karena on the way, di tengah jalan, kita menjadi sembuh. Saudara, kemudian Lukas 17 ayat 15 berkata, seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah menjadi sembuh, saudara, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi, saudara. Saudara, dia bilang shouting. Saudara, dikatakan dia shouting his gratitude. Glorifying. Saudara, sangat keras. Sangat keras. Saudara, hari-hari ini saya berdoa, saudara. Supaya kita menjadi satu orang. Satu orang, mungkin cuma 1% dari seluruh bangsa. Yang hari ini isinya ngeluh dan ngeluh. Saudara, ya sudah dikasih uang, masih demo. Dikasih makanan, kok cuma nasi sama tempe. Saudara, sudah dikasih uang separoh. Saudara, ya bilangnya begini, kenapa gajinya cuma separoh? Saudara nggak tahu pengusaha nol pendapatan, minus. Karyawan masih dapat separoh, masih ngomel. Orang tua murid nggak tahu, saudara, bahwa sekolah tetap harus bayarin gurunya dan gurunya tetap mesti makan. Mintanya apa? Nggak bayar. Karena muridnya 2 bulan nggak sekolah. Memangnya gurunya nggak buat saudara tugas? Memangnya gurunya nggak makan?
Saudara, hampir seluruh dunia ngomel. Isinya bersungut-sungut. Isinya bersungut-sungut. Tapi saya berdoa kita menjadi 10%. Atau mungkin bahkan cuma 1%. Orang yang akan berbalik kepada Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang berseru-seru dengan rasa apa? Rasa syukur, gratitude. Saudara teriak memuliakan Tuhan dengan suara keras. Suara keras. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi saya berdoa. Hari-hari ini saudara, saya tuh cuma bisa teriak dan bilang begini, Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur saya ada dalam panggilan. Seperti yang tadi Bu Nita, Pak Leo berkata, panggilan jauh lebih penting dari mimpi kita. Saudara, saya sudah meletakkan semua mimpi sejak panggilan itu datang. Saudara, panggilan lebih penting dari anak. Saya meletakkan anak saya berkali-kali. Panggilan lebih penting saudara daripada nama baik saya. Sekali lagi saudara. Tapi hari-hari ini saya tidak sedang berkata, wow saya menderita dalam panggilan. Saya sedang bersyukur saya ada dalam panggilan. Saya bersyukur. Karena saya bukan orang yang sedang ngomel, bersungut-sungut. Orang yang sedang ketakutan. Orang yang sedang gemetar. Orang yang sedang saudara bingung, stres. Saudara setiap hari, bayangin ya saudara, setiap hari. Saya menerima lebih dari 100 telepon. Orang konseling. Pekerjaannya. Saudara orang teriak, gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Di rumah terus gak kerja, saudara bisa bayangin gak? Saudara di rumah terus gak kerja, badan ini biasanya mengeluarkan energi sangat banyak. Sekarang di rumah terus kerjanya saudara makan dan di rumah. Saudara gak akan bisa tidur. Tambah nganggur ambil kopi, lebih gawat lagi. Saudara mereka stres karena gak bisa tidur. Saudara saya dapat terima dari banyak pengusaha berkata, Bu bagaimana nanti? Sekarang aja sudah 0 pendapatan. Saya dapat komplain dari banyak orang. Dan setiap kali saya baca, saya berdoa, saya menasihati, saya mendoakan, saya hardik setiap roh ketakutan. Tapi saya berkata, Tuhan sekali lagi saya bersyukur saya dalam panggilan. Di masa ini saya laku laris keras saudara. Orang lain gak ada kerjaan saya numpuk saudara. Saudara orang lain bisa berkata, aduh saya gak tahu mesti ngapain. Saya bilang lu gak tahu mesti ngapain. Gue gak tahu bagaimana saudara ya. Menyelesaikan dengan ratusan orang minta didoakan. Saudara saya pengen pergi ke gereja-gereja. Saya pengen memuridkan. Saya pengen nulis buku tentang kesaksian. Saya pengen keluarkan pujian. Saya pengen rekaman. Saya pengen penuhi semua atmosfer dengan peperangan dan penyembahan. Dan orang lain berkata, saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Dan sekali lagi saya berkata, Tuhan, saya bersyukur saya ada di panggilan. Dan saya berdoa buat setiap saudara. Saudara yang hari ini berkata, saya takut, saya tidak tahu mesti ngapain, masuk dalam panggilanmu. Begitu engkau masuk dalam panggilanmu, engkau tidak akan duduk-duduk lagi. Engkau akan lari bahkan terbang. Engkau akan lihat kemustahilan menjadi keajaiban. Engkau akan lihat hari-hari ini berkat. Saudara dikejar berkat. Saudara saya mau ngaku sama saudara ya. Saudara saya tidak pernah kulkas sepenuh seperti hari-hari ini. Orang lain berkata, Bu mall tutup. Ya justru itu saudara. Orang semua berpikir mall tutup.
Tiap hari ada orang yang ngirimin saya makanan, saudara. Mereka berkata, mall tutup, Ibu Iin bagaimana? Datanglah saudara ya ikan gulai. Datanglah saudara ayam jahe. Datanglah kemarin 1 kilo babi kecap. Datanglah lagi saudara tempe orek. Datanglah 20 saudara lontong oncom. Datang lagi saudara yang namanya makanan saya nggak pernah tahu, cucok apalah mbolah nak mudeng. Saudara datang lagi saudara ikan saudara pepes. Sampai itu yang namanya lemari es saudara. Bulu, haleluya, puji Tuhan. Saudara di saat seperti ini, datanglah lobster. Saudara banyak banget sampai saya bilang ini, Tuhan tolong lindungi saya dari kolesterol. Dan saya nanya sama orangnya, kenapa kirim lobster segede-gede begini? Yang hari ini dan biasanya saya tahu. 3 juta harganya. Ini lobsternya gede banget saudara. Saudara pesan saudara di restoran 3 juta itu satu. Saya bilang bagaimana? Yang 3 juta kumpul di rumah saya berjejer saudara. Siap gerak, siap dimakan. Saudara dan orangnya bilang begini, Bu, gak ada yang beli. Jadi lobsternya saya kasih ibu aja jadi persembahan buat raja-raja. Terus dia bilang lagi, ibu mau lagi setiap seminggu saya kirim boleh? Jangan, kasihanilah saya. Saya takut kolesterolnya saudara ya. Walaupun sudah ditahirkan dalam nama Yesus. Sekali lagi, why? Itulah ajaibnya tinggal dalam panggilan. Saudara tiba-tiba hati ini, hari-hari ini penuh dengan gratitude. Sangat-sangat. Saudara beberapa pendeta loh. Telepon saya dan berkata, Bu gak ada pemasukan. Kan pendeta gak berpanggil lagi kemana-mana saudara. Ya kan? Saudara yang ajaib. Saya masuk terus saudara gak tahu. Gak pernah kurang saudara saya. Saya udah kasih, saya udah tabur. Ya, di sini banyaklah saksinya. Saya nanya terus, sembako kurang berapa? Saya kirim. Ini kurang berapa? Saya kirim. Ya, ini kurang berapa? Saya kirim. ABD kurang berapa? Beli. Ya, saya nanya semua. ABD kurang apa? Ini kurang apa? Masker bikin. Ya, beli. Saudara, tapi datang terus. Datang terus. Why? Saudara sekali lagi. Kalau saudara jadi orang 1% atau 10% yang lari ke Tuhan. Dan hati ini gratitude. Hati ini penuh dengan gratitude. Saudara tidak akan pernah resesi. Saudara every day, everywhere resepsi. Sekali lagi. Kalau saudara jadi orang yang punya gratitude, saudara tidak pernah resesi. Saudara anywhere, anytime, resepsi. Dan yang paling indah kalau saudara resepsi sama Yesus. Alkitab berkata cuma sedikit orang yang diundang. Apalagi duduk semeja dengan Yesus. Saya berdoa hari-hari ini mari ekstrim saudara. Dikatakan orang ini saudara teriak, berbalik, nyanyi, keras. Saudara kalau lihat bahasa saudara ya, aslinya dikatakan menari saudara. Saudara menari. Ayat 16-nya berkata, lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus. Mengucap syukur. Dan orang ini adalah orang Samaria. Dan bahasa lainnya dikatakan ia tersungkur dengan mukanya ke tanah. Di kakinya. Berkali-kali mengucapkan rasa syukurnya. Berulang kali berterima kasih.
Saya berharap hari-hari ini kita mengisi cawan ucapan syukur dari jutaan orang yang hilang. Dan kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami saudara, mungkin gajimu dipotong, itulah saat mengucap syukur. Karena engkau akan lihat mujizat. Bagaimana saudara jalan sama Tuhan dalam ketidakadaan menjadi sangat banyak. Saudara, kalau engkau berkata saya mulai panas dingin, gak enak nih rasanya, bagus, itulah saat mengucap syukur. Saudara, engkau nyanyi yang keras biar paru-parumu mengembang. Saudara naik ke atap di tengah matahari teriak-teriak. Saudara makan yang sehat, minum air yang banyak. Saudara, maka sekali lagi jadilah orang dari 10% atau mungkin cuma 1% orang yang mengucap syukur dengan ekstrim. Mengucap syukur. Saudara, ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita dan menurut saya ini benar banget saudara. Saudara, ada seorang yang sudah 3 hari 3 malam gak makan. Dan hari itu dia jalan menuju hutan, dia berusaha mendapatkan buruan atau apapun lah yang bisa dimakan. Saudara, dan pada waktu dia sampai saudara ke situ, tiba-tiba di tengah hutan itu dia menemukan satu pohon apel. Penuh dengan apel. Saudara, dia petik. Terus waktu dia makan, saudara, dia nangis, dia bilang terima kasih Tuhan. Ini apel terenak di dunia. Tuhan, ini asik banget, enak banget. Saudara, dan dia ambil apel kedua, dia bilang ini thank you. Saudara, dia ambil apel ketiga. Dan dia bilang akhirnya aku kenyang. Dia ambil apel keempat. Dan dia bilang kurang apa ya ini apel ya? Kurang manis. Ya terlalu datar rasanya. Saudara, singkat cerita. Waktu dia ambil apel ke-10. Baru 1 gigitan. Dia buang. Dan dia bilang aku bosen juga. Gak ada enak-enaknya apel ini. Saudara ngerti poinnya? Sudah terlalu banyak kita mendapat berkat dari Tuhan. Kali pertama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa bilang Tuhan, yang seperti ini saya gak pernah punya. Tapi mungkin ke-10, saudara mulai komplain lagi. Saudara bilang Leo terlalu keras. Rolis terlalu ngebas. Musik gak pas. Apalagi Bunita teriak-teriak. Apalagi Bu Iin fales. Tiba-tiba kita menjadi orang yang lebih suka komplain. Bersungut-sungut. Saya tidak tahu pada waktu saudara pertama kali dapat pekerjaan. Berapa orang bisa berkata Tuhan thank you aku bisa kerja, yang lain pengangguran. Tapi hari ke-10 atau bulan ke-10 kita mulai ngeluh bos kita jahat. Gaji kita kurang, kerjaan banyak. Ya, little me. Ya. Tapi ya gaji not up. Saudara dikit-dikit saya, tapi gaji gak naik-naik saudara. Kita sekali lagi terjebak menjadi orang yang bersungut-sungut. Dan yang mengerikan, ada 1 poin. Tuhan ngomong begini, 10 kali mereka bersungut-sungut. Dan tidak ada satupun dari mereka yang akan masuk dalam tanah perjanjian. Semua yang bersungut-sungut akan mati. Selesai. Hari ini pada waktu gereja sepi, kita tidak bisa berbakti. Orang bersungut-sungut. Tapi pada waktu kita bisa berbakti,
orang juga bersungut-sungut. Pada waktu hari-hari ini, saudara bisa istirahat kan? Tidur bisa lebih lama. Saudara bisa nonton TV sepuasnya. Kita bersungut-sungut. Tapi pada waktu kita kerja tiap hari sampai nggak sempat nyalain TV. Kita juga bersungut-sungut. Saya mau berkata saudara, please. Dunia ini sangat penuh. Sampai ayatnya berkata, aku ini muak. Tuhan ini muak. Karena komplain, bersungut-sungut, menggerutu, ngeluh. Itu memenuhi atmosfer di atas. Tapi sekali lagi, mari saudara. Ayatnya bagus di ayat 19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, ayat yang bahasa Inggris bilang, get up on your way. Your faith has made you whole and save you. Saudara, Tuhan bilang, ayo bangkit. Dan pergi masuki destinimu. Ya, imanmu yang membuat kita utuh. Yang membuat kita utuh. Dan menyelamatkan. Saya berdoa hari-hari ini. Saudara menjadi utuh. Dan saudara menyelamatkan dirimu, tetanggamu, banyak orang di sekeliling kita. Saudara, saya itu melihat reaksi orang itu benar-benar tergantung hati sih saudara. Itu gak pernah tergantung keadaan. Itu gak pernah tergantung uang yang kau punya. Itu benar-benar tergantung hati. Jadi sekali lagi saudara, saya berdoa didik hatimu. Menjadi 1 orang atau 10% dari mereka yang menggerakkan Tuhan. Karena gratitude, karena ucapan syukur, karena cinta, karena sikap kita. Saudara, dalam hari-hari ini saya mengalami 2 saudara. Saudara yang satu adalah satu keluarga. Saudara dia pelayanan, dia singer, dia diperhatikan semua orang saudara. Saudara, orang telepon dan pada waktu dia merasa panas, badannya gak enak, mulai gemeter. Saudara, mulailah katanya di tenggorokan rasanya kayak ada selaput, mulai engap nafas ya, dikit-dikit begitulah saudara ya. Saudara, dia minta obat kepada 4 orang. Karena dia punya banyak teman yang dokter saudara. Saudara, dan tiap hari dia ngeluh sama 4 gembala sidang. Karena dia ada di 4 tempat. Ya, saya nggak mau ngomong lah saudara ya. Tapi dia ada di 4 tempat pokoknya. Ya, jadi dia ada di gereja, ada di persekutuan, ada di pasukan. Pokoknya begitulah saudara ya. 4 saudara. Dan kalau dia nggak diterima, nangis bombay. Saya udah sesak katanya saudara. Saudara, dan ujungnya ngeluh terus. Ngeluh soal uang, soal apa, ngeluh terus. Sampai akhirnya dia, saudara, merasa gak enak terus, masuklah ke rumah sakit. Pada waktu masuk ke rumah sakit, saudara ya, dokter itu sampai ngomong begini loh. Bu, ibu ini gak apa-apa sebenarnya. Cuma ya mungkin gejala awal dari si jelek. Tetapi gak apa-apa, ibu bisa rawat di rumah, isolasi mandiri. Daripada di sini, dia bilang ya, nanti ibu kena banyak kuman. Lo dokternya yang ngomong saudara. Tapi sekali lagi dia bilang, dokter gak ngerti, ini udah sesak. Singkat cerita saudara. Dia di situ 2 minggu saudara. Dan akhirnya keluar. Dan dokter bilang, sudah sembuh ya bu?
Tapi ibu ada di harus tetap mandiri, ya, tetap diisolasi 14 hari lagi. Saudara, dan tetap lagi telepon saya. Bu, sendirian, takut. Bu, gak enak. Saudara, sampai saya berpikir gini, Tuhan, ini mau diapain ya? Yang jenis begini. Yang jenis begini saya sungguh-sungguh gak tahu, saudara. Terus kemudian saya mengonseling satu lagi. Saudara, ibunya seorang pendoa dari gereja lain. Dan dia baru berhubungan dengan saya, baru saudara setelah soal COVID ini. Dan kemudian saya khotbah tentang menghardik dan sebagainya. Dan dia cerita, saudara. Dia cerita bahwa ibunya seorang pendoa dari yang lain. Dan kemudian ibunya ini cuma tidak suka makan. Dalam 3 hari gak ada gejala, saudara. Meninggal dunia. Saudara, dan setelah itu, saudara, ayahnya, ya karena tidak ada tanda-tanda, jadi dia juga gak berpikir. Saudara, dia menguburkan. Saudara, dan setelah itu 5 hari sesudah itu, ayahnya persis gejalanya sama. Cuma tidak suka makan. Kemudian diare. Dan saudara, dalam 1 hari, ayahnya meninggal dunia. Saudara, dan dia bilang, saya baru tahu, Bu, bahwa ada orang-orang yang tidak ada gejala. Karena dia sudah lanjut tua dan orang tua saya memang gak pernah mengeluh apapun juga. Gak pernah mengeluh. Sehingga mereka gak ngeluh sama sekali, gak ada tanda sesak, gak ada apa-apa, mereka gak mengeluh. Tapi kemudian pada waktu meninggal baru ketahuan lah dia kena. Dan dia bilang, saya dengar saudara, dan setelah meninggal 2 hari kemudian telepon saya. Dan saya tuh waktu denger itu ya, saya sampai gak berani ngomong, saudara. Gak berani ngomong gini, kuat apa. Bayangin, saudara, dalam 5 hari kehilangan ayah dan ibunya. Jadi saya ini gak berani berkomentar. Saya cuma bilang, aduh, wah, Pak. Aduh, cuma begitu aja, saudara. Ditelepon kan, gak tahu ya. Saya gak tahu mesti ngomong apa. Tahu gak, saudara, reaksinya? Orang ini bilang begini, Bu, Tuhan itu baik. Benar yang ibu ngomong. Dia mengatur, merekayasa semua demi kebaikan. Dia bilang, ibu saya seorang pendoa. Kalau yang lain sesak, yang lain masuk rumah sakit, ibu saya pulang tanpa sesak, tanpa apa-apa. Orang lain gak bisa dikubur. Ibu saya dikubur dengan teman-temannya semua datang. Karena kami gak tahu sama sekali. Saudara, dia bilang, saya bersyukur, Bu. Papa saya itu cintanya minta ampun sama ibu saya. Dan mereka memang berdoa, berjanji sehidup semati. Jadi 5 hari papa saya nyusul, itu Tuhan baik banget. Saya bingung, saudara. Saya setengah jam diceritain semua kebaikan Tuhan. Saya sampai dari aduh, amin. Puji Tuhan, benar, yes. Saudara, setelah itu dia bilang begini, Bu, saya setuju banget. Bahwa hari-hari ini dia bilang, ya kita harus gerak. Cuma karena saya langsung jadi rumahnya itu langsung ditutup, saudara. Pakai kuning, saudara ya, garis. Dan kemudian gak boleh keluar dan masuk, sampai supir, sampai pembantunya, anaknya semua gak boleh keluar dan masuk. Saudara, jadi kalau tukang ojek datang cari kirim makanan, saudara, itu harus ditaruh di pagar. Dan kemudian dia yang ngambil dari pagar. Gak boleh sama sekali bersentuhan, saudara. Saudara, dan dia bilang ini, saya gak bisa keluar, Bu, tapi saya setuju, saya benar bersyukur, saya bersyukur. Saya itu telepon ibu mau cerita bahwa Tuhan baik, Tuhan ngasih perbedaan. Orang lain menderita, ibu saya gak menderita. Kemudian dia bilang, saya transfer, Bu, dan tolong bagikan sembako untuk banyak orang yang membutuhkan. Terus dia minta didoain karena dia semuanya diteskan. Dan saya doain, saudara, dan kami bersyukur, nyanyi, berdoa lewat telepon.
Saudara, dan kemarin dia telepon lagi. Dan dia bilang gini, Bu, yang aneh Bu. Saya ini tinggal sama ayah ibu saya serumah. Karena itu rumah kami di garis lain. Dia bilang, tapi sudah diswab. Dan tidak ada satupun dari kami yang positif. Dia bilang suami, istri, anak, pembantu, sopir, semuanya negatif. Saudara, dan sekali lagi saudara, setiap kali saya mau kuatkan dia, saya baru ngomong begini, Pak kuat ya. Wah, dia 10 kalimat menguatkan saya. Ibu jangan takut ya Bu, orang boleh ngomong apa. Saya dulu dengar dari gereja saya, orang bilang ibu sesat. Saya sangat-sangat diberkati hari-hari ini. Sama streaming ibu, wah saudara dia nguatin saya. Bu ini murah Bu, untuk rencana besar Tuhan. Sampai saya bilang, ini ceritanya dia konseling atau saya konseling dia ya. Tapi yang poin yang saya mau katakan, mengucap syukur, gratitude, itu bukan karena keadaan. Itu soal hatimu. Dia kehilangan 2 orang tuanya. Dia dikurung 14 hari. Saudara, semua orang menjauhi dia. Tidak ada satupun kalimat negatif. Yang keluar semua menguatkan. Dia bilang, saya lihat cintanya Tuhan ke ibu saya. Saya lihat cintanya Tuhan ke ayah saya. Saya lihat bagaimana perlindungan Tuhan. Dia bilang, saya lihat bagaimana Tuhan membuat perbedaan. Saudara, dia terus ngomong. Sampai sejujurnya saya berkata, ini orang telepon buat menguatkan saya, mengonseling Ibu Iin rasanya. Karena kalau dia telepon semangat banget saudara. Nyanyi saudara. Semua anak, istri, semuanya di situ. Dan ikut dengerin saudara. Saya berkata Tuhan, ada orang yang bisa menaikkan gratitude di masa seperti ini. Tapi ada orang yang memilih menjadi 90%. Saudara, hari ini saya mau berkata dengan tegas. Apapun terjadi, berhenti komplain. Berhenti komplain tentang anak, tentang istri, tentang mobil. Saudara, tapi lihat dan buat Tuhan bergetar. Karena engkau tersungkur berkali-kali. Tersungkur berkali-kali dan bersyukur. Karena engkau teriak begitu keras, menari. Dan gratitude itu mengusir semua spirit stres, semua spirit negatif, bahkan semua virus itu. Karena terbukti sudah, 0, gak ada satupun di rumahnya. Saudara, anaknya dia semua peluk-pelukan. Sampai terakhir semua peluk-pelukan. Saudara, dan positif. 2 ibu, bapak dan ibunya positif. Saudara, tetapi seluruh keluarga negatif. Karena ucapan syukur. Ucapan syukur. Saudara, dan dia bilang begini. Ada orang tanya sama saya. Kenapa papa mamamu harus pulang kalau Tuhan memang berkuasa? Dan saya sendiri diam. Saya pikir semoga dia gak nanya ke saya. Karena kalau dia nanya ke saya mau jawab apa saudara? Saudara mau tahu jawaban dia apa? Saya jawab, supaya saya menjadi contoh bagaimana orang percaya lewat lembah kekelaman kami tetap bersorak-sorai. Keren. 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 Saya mau berkata, ada orang yang bisa bikin Tuhan bangga. Ada orang yang Tuhan bisa bilang, itu anakku. Seperti dia ngomong sama Ayub, itu anakku. Seperti waktu dia lihat Daud menghadapi Goliat, dia bilang itu pahlawanku.
Seperti pada waktu Daud cuma mengembalakan 2 ekor. Dan dia tanggung jawab. Dan Tuhan bilang itu pemazmurku. Seperti dia lihat saudara Elia. Saudara di tengah semua bangsa menyembah Baal. Dan dia mendirikan mezbah. Dan Tuhan bilang itu nabiku. Saya berdoa di tengah keadaan seperti ini. Dia melihat kita dan dia berkata itu pasukanku, itu imamku, itu pahlawanku. Saya mau tutup, saudara kita mau tutup dan saya berdoa supaya kita semuanya semakin kuat di dalam Tuhan.